Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Mila Siti Saripah dari tingkat 1B D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai acute care, rehabilitasi care, long term care, dan mental care. Yang pertama adalah acute care atau bisa disebut dengan perawatan akut, adalah cabang dari perawatan kesehatan sekunder di mana pasien menerima perawatan aktif namun berjangka pendek, cedera parah, atau episode penyakit. Kondisi medis yang mendesak selama pemulihan dari operasi. Dalam istilah medis, perawatan untuk kondisi kesehatan akut adalah kebalikan dari perawatan kronis atau perawatan jangka panjang. Layanan perawatan akut umumnya diberikan oleh tim profesional perawatan kesehatan dari berbagai spesialis medis dan bedah. Perawatan akut mungkin memerlukan rawat inap di bagian gawat darurat, rumah sakit, pusat operasi rawat jalan, pusat perawatan mendesak, atau fasilitas rawat inap jangka pendek. Bersama dengan bantuan layanan diagnostik, pembedahan, atau perawatan rawat jalan lanjut di masyarakat. Perawatan rawat inap akut berbasis rumah sakit biasanya bertujuan untuk memulangkan pasien segera setelah mereka dianggap sehat dan stabil. Pengaturan perawatan akut termasuk bagian gawat darurat, perawatan intensif, perawatan koroner, kardiologi, perawatan intensif neonatal, dan banyak area umum, di mana pasien dapat menjadi sangat tidak sehat dan memerlukan stabilisasi dan dipindahkan ke unit ketergantungan lain yang lebih tinggi untuk perawatan lebih lanjut. Untuk contoh formulir acute care seperti ini. Yang kedua adalah rehabilitasi care atau rehabilitasi medik. Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik, psikologis, dan sosial yang maksimal. Rehabilitasi medik adalah terapi yang dilakukan guna mengembalikan fungsi tubuh yang mengalami masalah. Biasanya, bagi seseorang yang telah menjalani pengobatan atau operasi akibat cedera parah, infeksi, stroke, maupun tumor. Kebutuhan rehabilitasi medik mencakup semua umur, baik laki-laki maupun perempuan, dengan jenis dan tingkat rehabilitasi yang berbeda. Tingkat rehabilitasi medik yang dilakukan akan disesuaikan dengan kondisi dan keterbatasan fisik yang dialami. Beragam kondisi yang memerlukan rehabilitasi medik. 1. Rehabilitasi pada penderita jantung. Rehabilitasi jantung atau rehabilitasi kardiak dirancang untuk membantu meningkatkan kesehatan kardiovaskular. Rehabilitasi ini terutama ditunjuk bagi yang pernah mengalami serangan jantung, gagal jantung, menjalani angioplasti atau operasi jantung. Sebelum memulai program rehabilitasi medik jenis ini, tim rehabilitasi akan meninjau riwayat medis, melakukan pemeriksaan fisik, serta melakukan beragam pemeriksaan untuk menilai fungsi jantung, seperti rekam jantung atau EKG, ekokardiografi, hingga stress test yang dilakukan dengan bantuan sepeda atau treadmill. Mungkin juga dilakukan tes untuk mengukur kadar kolesterol dan gula darah. Selama rehabilitasi jantung, bimbingan diberikan menjadi 3 bagian, yaitu pelatihan, konseling oleh fisik, pemberian pemahaman mengelola jantung sehat, dan konseling untuk mengurangi kondisi jantung. Lamanya waktu yang dihabiskan dalam rehabilitasi jantung
tergantung pada kondisi pasien. Kedua, rehabilitasi pada penderita stroke. Rehabilitasi medik pada penderita stroke atau rehabilitasi stroke sangat penting dalam memulihkan kemampuan serta kekuatan gerak tubuh dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan demikian, diharapkan melalui rehabilitasi stroke bisa menstabilkan kondisi medik, mengontrol kondisi yang dapat mengancam jiwa, membatasi komplikasi terkait stroke, dan mencegah datangnya stroke timbul kembali di kemudian hari. Selain itu, dapat kembali mandiri untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Penderita pada rehabilitasi stroke mencakup aktivitas fisik seperti latihan keterampilan motorik serta pendekatan rehabilitasi kognitif dan emosional. Yang ketiga, rehabilitasi pada penderita hernia nukleus pulposus atau HNF. HNF merupakan penyakit di mana bantalan atau cakram antara tulang-tulang belakang menjepit saraf di belakang. Kondisi ini bisa disebut dengan istilah saraf kejepit. Biasanya dalam beberapa minggu, jika pasien masih mengalami rasa sakit setelah diberikan obat, maka akan menyarankan fisioterapi. Tindakan fisioterapi ini bertujuan untuk membantu meringankan nyeri punggung yang dialami, serta membantu perbaikan posisi tulang belakang. Dan masih ada rehabilitasi lainnya. Hasil akhir dari rehabilitasi medik yang dilakukan tergantung dari tingkat keparahan, kondisi yang dialami, dan kemampuan tim rehabilitasi yang menangani. Selain itu, motivasi dan semangat pasien yang menjalani terapi juga amat menentukan keberhasilan rehabilitasi medik. Untuk contoh formulir rehabilitasi care seperti ini. Yang ketiga adalah long term care. Long term care atau perawatan jangka panjang yang biasa disebut dengan LTC adalah berbagai layanan yang membantu memenuhi kebutuhan medis dan non-medis bagi orang-orang dengan penyakit kronis atau kecacatan yang tidak dapat merawat diri sendiri dalam waktu lama. Perawatan jangka panjang difokuskan pada layanan individual dan terkoordinasi yang mempromosikan kemandirian, memaksimalkan kualitas hidup pasien, dan memenuhi kebutuhan pasien selama periode waktu tertentu. Hal umum untuk perawatan jangka panjang untuk memberikan perawatan kustodian dan non-terampil seperti membantu tugas-tugas normal sehari-hari seperti berpakaian, memberi makan, menggunakan kamar mandi. Perawatan jangka panjang semakin banyak melibatkan penyediaan tingkat perawatan medis yang membutuhkan keahlian dari praktisi yang terampil untuk mengatasi berbagai kondisi kronis yang terkait dengan populasi yang lebih tua. Perawatan jangka panjang dapat diberikan di rumah, di komunitas, di fasilitas tempat tinggal yang dibantu atau di panti jompo. Perawatan jangka panjang mungkin dibutuhkan oleh orang-orang dari segala usia. Meskipun ini adalah kebutuhan yang lebih umum untuk lansia. Untuk contoh formulir long term seperti ini. Dan yang terakhir adalah mental care atau biasa disebut dengan kesehatan jiwa. Kesehatan mental adalah tingkat kesejahteraan psikologis atau ketiadaan gangguan jiwa. Kesehatan jiwa terdiri dari beberapa jenis kondisi yang secara umum dikategorikan dalam kondisi sehat, gangguan kecemasan, stres, dan depresi. Kesehatan mental dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang.
Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak, atau stres berat jangka panjang. Jika kesehatan mental terganggu, maka timbul gangguan mental atau penyakit mental. Gangguan mental dapat mengubah cara seseorang dalam menangani stres, berhubungan dengan orang lain, membuat pilihan, dan memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Beberapa jenis gangguan mental yang umum ditemukan antara lain depresi, gangguan bipolar, kecemasan, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, gangguan obsesif kompulsif, OCD, dan psikosis. Beberapa penyakit mental hanya terjadi pada jenis pengidap tertentu, seperti postpartum depression hanya menyerang ibu setelah melahirkan. Gangguan mental atau penyakit mental dapat diawali dengan beberapa gejala berikut. 1. Berteriak atau berkelahi dengan keluarga dan teman-teman. 2. Delusi, paranoia, atau halusinasi. 3. Kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. 4. Ketakutan, kekhawatiran, atau perasaan bersalah yang selalu menghantui. Yang 5, ketidakmampuan untuk mengatasi stres atau masalah sehari-hari. Beberapa penyebab umum dari gangguan mental antara lain 1. Cedera kepala. 2. Faktor genetik atau terdapat riwayat pengidap gangguan mental dalam keluarga. 3. Kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan lainnya. 4. Kekerasan pada anak atau riwayat kekerasan pada masih kanak-kanak. Dan yang 5, memiliki kelainan senyawa kimia otak atau gangguan pada otak. Beberapa faktor risiko gangguan mental antara lain 1. Memiliki masalah di masa kanak-kanak atau masalah gaya hidup. 2. Memiliki profesi yang memicu stres seperti dokter dan pengusaha. 3. Menyalahgunakan alkohol atau obat-obatan terlarang. 4. Memiliki riwayat kelahiran dengan kelainan pada otak. Dan yang 5, mengalami kegagalan dalam hidup seperti sekolah atau kehidupan kerja. Dokter ahli jiwa atau psikiater akan mendiagnosis suatu gangguan mental dengan diawali suatu wawancara medis dan wawancara psikiatri lengkap mengenai riwayat perjalanan gejala pada pengidap, serta riwayat penyakit pada keluarga pengidap. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik yang menyeluruh untuk mengeliminasi kemungkinan adanya penyakit lain. Jika diperlukan, dokter akan meminta untuk dilakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan fungsi tiroid, screening, alkohol dan obat-obatan, serta CT scan untuk mengetahui adanya kelainan pada pengidap. Jika kemungkinan adanya penyakit lain sudah dieliminasi, dokter akan memberikan obat dan rencana terapi untuk membantu mengelola emosi pengidap. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencegah gangguan mental yaitu 1. Melakukan aktivitas fisik dan tetap aktif secara fisik. 2. Membantu orang lain dengan tulus. 3. Memelihara pikiran yang positif. 4. Memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Dan yang kelima, mencari bantuan profesional jika diperlukan. Beberapa pilihan pengobatan yang akan dilakukan dokter dalam menangani gangguan mental yaitu 1. Psikoterapi, 2. Obat-obatan, 3. Rawat inap, dan yang keempat stimulasi otak. Jika diri sendiri atau kerabat menunjukkan gejala-gejala yang telah disebutkan di atas secara terus-menerus dan tidak membaik, sebaiknya segera memperiksakan diri ke dokter spesialis jiwa atau psikiater untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Dan untuk contoh formulir mental care seperti ini.
Itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai acute care, rehabilitasi care, long term care, dan mental care. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.